Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi mengenai pertemuan 17 dengan anggota Dea Sita berNIM 221011200319, Dewi Anissa 221011200836, Heri Mustafa 221011200837, Wahyudi Anggara 20101125082. Kami akan memaparkan materi mengenai akuntansi pajak atas piutang. Piutang adalah pembayaran secara kredit untuk piutang usaha, yaitu berupa tagihan yang timbul karena penjualan barang dagangannya dan jasa atau penjualan aset lain yang dimiliki secara kredit. Semakin besar penjualan, maka semakin besar pula perolehan pendapatan yang bersumber dari piutang. Semakin besar piutang dan penjualan, maka akan mempengaruhi peningkatan keuntungan yang diperoleh. Pengakuan piutang dalam akuntansi dan perpajakan memiliki persamaan dan perbedaan. Secara umum, piutang diakui aset ketika memenuhi kriteria tertentu, namun terdapat perbedaan dalam pencatatan dan pengakuannya untuk tujuan akuntansi dan perpajakan. Perusahaan harus memahami kedua sistem ini untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan atas dan akurasi laporan keuangan. Dalam akuntansi, pengakuan piutang mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PSAK, dan ada 3, yaitu yang pertama, terdapat bukti transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Bukti ini bisa berupa faktur penjualan, nota kredit, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran dari pihak lain. Lalu yang kedua, harga jual telah disepakati dan tercatat. Harga jual harus jelas dan tercatat dalam dokumen transaksi. Lalu yang ketiga, yaitu peluang perusahaan untuk menerima pembayaran atas piutang tersebut cukup besar. Artinya, perusahaan yakin bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Lalu, metode pencadangan kerugian piutang. Pencadangan kerugian piutang merupakan proses estimasi dan pengalokasian dana untuk menutupi potensi kerugian yang timbul akibat piutang yang tidak tertagih. Pencadangan ini bertujuan untuk mencerminkan nilai wajar piutang dalam laporan keuangan dan mengurangi penghasilan kena pajak. Ada beberapa metode pencadangan kerugian piutang yang diakui dan implikasinya terhadap penghasilan kena pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode persentase penjualan. 1. Cara kerjanya. Di sini cara kerjanya yaitu pencadangan dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari penjualan kredit. Lalu, implikasi pajaknya yaitu pencadangan ini mengurangi penghasilan kena pajak pada periode berjalan. Contohnya, dari metode persentase penjualan ini yaitu jika perusahaan memiliki penjualan kredit sebesar 1 miliar dan menggunakan persentase pencadangan 2%, maka pencadangan kerugian piutang yang diakui adalah 20 juta. Penghasilan kena pajak perusahaan akan berkurang sebesar 20 juta dan laba bersih perusahaan juga akan berkurang sebesar 20 juta. Lanjut, implikasi lain terhadap penghasilan kena pajak. Di sini penghasilan kena pajak berkurang atau pencadangan kerugian piutang mengurangi penghasilan kena pajak sehingga kewajiban pajak perusahaan berkurang. Lalu ada laba bersih berkurang adalah yaitu pencadangan kerugian piutang juga mengurangi laba bersih perusahaan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada pengaruh terhadap arus kas, di mana pencadangan kerugian piutang tidak langsung mempengaruhi arus kas perusahaan, namun dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan pajak
atas piutang yang dihapuskan atau diragukan, di mana piutang yang dihapuskan atau diragukan penagihannya memiliki implikasi pajak yang signifikan. Perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan membebankan piutang yang dihapuskan sebagai biaya atau dengan mencadangkan kerugian piutang untuk piutang yang diragukan, ya. Selanjutnya yaitu piutang yang dihapuskan, di mana piutang yang dihapuskan adalah piutang yang dianggap tidak tertagih dan dihapuskan dari neraca perusahaan, yaitu perhitungan pajaknya. Piutang yang dihapuskan dapat dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau UU PPH. Syaratnya yaitu piutang yang dihapuskan memiliki syarat agar piutang yang dihapuskan dapat dibebankan sebagai biaya. Perusahaan harus memiliki beberapa syarat, di antaranya transaksi bisnis yang wajar, penagihan maksimal, bukti tidak tertagih, dan pencatatan dalam pembukuan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membuka presentasi tentang piutang yang diragukan. Piutang yang diragukan adalah piutang yang diprediksi tidak tertagih, namun belum dihapus dari neraca perusahaan. Maksud dari sini, piutang diragukan adalah piutang yang kemungkinan besar tidak akan dapat ditagih kembali. Piutang ini bisa diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih. Contohnya piutang dari pelanggan yang telah bangkrut, piutang dari pelanggan yang tidak dapat dihubungi, atau piutang yang telah jatuh tempo. Namun perusahaan harus membuat cadangan untuk piutang tak tertagih untuk memperkirakan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya, perhitungan pajak. Pencadangan kerugian piutang dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH yang mengatur tentang penghasilan dari usaha jasa yang tidak termasuk dalam kategori penghasilan lain yang telah disebutkan sebelumnya. Ketiga, metode pencadangan. Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode pencadangan kerugian piutang seperti metode presentasi penjualan, metode presentasi piutang, metode pengalaman historis. Metode presentasi penjualan adalah pencadangan dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari penjualan kredit, sedangkan presentase piutang pencadangan dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari saldo piutang. Metode pengalaman historis adalah pencadangan dilakukan berdasarkan pengalaman historis perusahaan dalam menagih piutang. Slide selanjutnya, perbedaan piutang dihapuskan dan diragukan. Piutang dihapuskan telah dihapuskan dari neraca perusahaan, sedangkan piutang diragukan masih tercatat dalam neraca. Piutang dihapuskan mengurangi penghasilan kena pajak pada periode penghapusan, sedangkan pencadangan kerugian piutang merugikan mengurangi penghasilan kena pajak pada pencadangan, namun masih bisa dicatat dalam laporan neraca. Selanjutnya, peraturan perpajakan dalam akuntansi pajak atas piutang. Akuntansi pajak atas piutang merupakan proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan terkait piutang dengan pertimbangan aturan perpajakan. Namun, peraturan perpajakan yang berlaku sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko pajak terkait piutang. Berikut beberapa peraturan perpajakan dengan akuntansi pajak atas piutang. Pengakuan atas pajak diatur oleh pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH.
Kedua, pencadangan kerugian piutang diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Ketiga, penghapusan piutang tak tertagih masih dicatat dalam sesuai peraturan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Keempat, piutang yang dihapuskan dan dibayar kembali sesuai peraturan PMK nomor 57/2009 207/2015. Piutang dalam sektor publik, peraturan perundang-undang di Perpu. Selanjutnya, contoh kasus. Piutang dihapuskan. PT Maju Jaya, perusahaan manufaktur, memiliki piutang dagang sebesar 100 juta kepada PT Sejahtera. Setelah melakukan upaya penagihan maksimal, termasuk somasi dengan negosiasi, PT Sejahtera menyatakan valid dan tidak dapat membayar utang. PT Maju Jaya memutuskan untuk menghapus piutang tersebut dari neraca. Perhitungannya, penghasilan kena pajak PT Maju Jaya dapat mengurangi penghasilan kena pajak sebesar 100 juta rupiah sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. PT Maju Jaya dapat membebankan penghapusan piutang sebesar 100 juta sebagai biaya dalam laporan laba rugi dan mengurangi penghasilan pada periode penghapusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Heli Mustafa yang akan memaparkan materi contoh kasus pencadangan kerugian piutang. PT Cahaya Lestari adalah perusahaan distributor, memiliki saldo piutang sebesar 500 juta rupiah. Berdasarkan pengalaman historis, rata-rata 2% dari piutang tidak tertagih. Kemudian PT Cahaya Lestari memutuskan untuk mencadangkan kerugian piutang dengan metode presentasi piutang. Perhitungan pencadangan kerugian piutang PT Cahaya Lestari mencadangkan kerugian piutang sebesar 2% dikali dengan 500 juta sama dengan 10 juta. Maka penghasilan kena pajaknya, pencadangan ini mengurangi penghasilan kena pajak sebesar 10 juta. Nah, penyelesaiannya, PT Cahaya Lestari mencatat pencadangan kerugian piutang sebesar 10 juta dalam laporan rugi dan mengurangi penghasilan kena pajak pada periode pencadangan. Yang kedua, contoh kasus piutang dihapuskan dan dibayar kembali. PT Harapan Bangsa, perusahaan jasa, memiliki piutang sebesar 50 juta yang dihapuskan karena dianggap tidak tertagih. Namun, setelah dihapuskan, debitur membayar kembali piutang tersebut sebesar 20 juta rupiah. Maka perhitungannya adalah pada tahun penghapusan PT Harapan Bangsa dapat mengurangi penghasilan kena pajak sebesar 50 juta pada tahun penghapusan. Yang kedua, tahun pembayaran kembali itu sebesar 20 juta yang merupakan penghasilan bagi PT Harapan Bangsa pada tahun pajak diterimanya pembayaran sesuai dengan peraturan pemerintah atau PMK nomor 57 2009 Jo PMK 207 pada tahun 2015. Untuk penyelesaian PT Harapan Bangsa itu harus mencatat pembayaran kembali sebagai penghasilan pada tahun pajak diterimanya pembayaran dan menyesuaikan penghasilan kena pajak pada tahun tersebut. Baik Ibu atau Bapak dan kawan-kawan sekalian, setelah kita belajar beberapa aspek akuntansi pajak atas piutang, maka jangan lupa ada 3 hal yang kita ketahui pada kesimpulannya. Yang pertama, pentingnya akuntansi pajak atas piutang bagi perusahaan baik dalam meminimalkan risiko pajak, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, maupun meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor. Yang kedua,
pengakuan piutang dalam akuntansi dan perpajakan dengan menekankan pentingnya pemenuhan kriteria dan persyaratan yang berlaku. Yang ketiga, metode pencadangan kerugian piutang yang diakui seperti metode presentasi penjualan dan metode presentasi piutang. Sekian dari presentasi kami kelompok 9. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.